warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristina Nongbaini, NPM 2405003043, program studi pendidikan untuk sekolah dasar di Universitas Palembang. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai bagian-bagian tumbuhan IPA kelas 4 SD guna memenuhi mata kuliah micro teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, kalau Ibu bilang selamat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke? Baik, Bu. Ayo kita coba sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke, sebelum itu Ibu mau tanya, apakah semua udah sarapan pagi? Sudah, Bu. Siapa yang sarapannya pakai sambal teri? Saya. Oke. Yang lain, siapa yang sarapannya hari ini mamanya masak telur dadar? Saya. Ya, semuanya udah makan tapi ini kan? Sudah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu Ibu minta tolong satu orang untuk memimpin doa. Ica boleh maju ke depan pimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Baik, doa selesai. Nah, coba sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu mau tanya. Perhatikan dulu kawannya, depan, kanan, kiri, samping, atas, bawahnya. Ada nggak yang nggak hadir temannya hari ini? Nggak ada, Bu. Siapa? Ayu. Siapa yang tahu alasannya kenapa dia nggak masuk? Sakit, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya periksa lagi kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakangnya. Ada nggak sampah di bawah mejanya? Enggak. Tidak ada, Bu. Yakin? Nanti jalan ke belakang ada sampah, kalian maju ke depan. Ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baiklah, kalau tidak ada, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional. Untuk itu semuanya silakan berdiri sebentar. Sudah? Baiklah, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, 1, 2, 3, yuk. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Nah, sudah. Sekarang Ibu mau mengetes keingatan kemampuan kalian untuk mengingat pelajaran yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kalian sudah paham tentang bagian-bagian tumbuhan? Sudah, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum mungkin ya? Nah, sekarang Ibu mau menekankan atau mendalami kembali pelajaran mengenai bagian-bagian tumbuhan. Nah, waktu itu Ibu mau masih tunjuk ada sesuatu. Ibu mau ada rumah. Jauh-jauh. Nah, apakah kalian tahu gambar ini? Tahu. Gambar apa ini? Gambar yang kalian tahu. Tanaman, ya kan? Nah, jadi di sini ada tanaman, yaitu terdiri dari akar, batang, daun, buah. Terakhir satu lagi, siapa yang tahu? Batang, biji. Itu juga penting itu. Nah, coba Ibu mau kalian menyebutkan secara, nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian tidak bisa berurutan, yang kalian tahu tentang bagian-bagian tumbuhan ya. Untuk yang pertama bagiannya terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Sekarang kalian boleh, Ibu akan menampilkan slide PPT. Kalian boleh melihatnya di layar. Nampak semuanya? Enggak, Bu.
Nampak? Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian tumbuhan dengan benar. Dan yang kedua, menyebutkan bagian-bagian tumbuhan secara lengkap. Yang ketiga, menjelaskan fungsi masing-masing bagian tumbuhan. Yang keempat, memberikan contoh tumbuhan di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, memahami pentingnya tumbuhan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, sini Bu akan menjelaskan pengertian dari tumbuhan. Ya, pengertian dari tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Tumbuhan juga dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Nah, sebelum kita masuk dengan inti-inti yang akan Ibu jelaskan, Ibu mau tanya, fotosintesis di bagian tumbuhan, di mana letak untuk membantu kegiatan fotosintesis tadi? Di daun, benar. Nah, kalau Ibu mau tanya lagi, kalau misalnya tidak ada akar di tumbuhan, apakah tumbuhan itu bisa hidup? Tidak. Enggak, karena akar sumber dia menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Nah, untuk yang pertama bagian penjelasan akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah. Akar berfungsi sebagai bagian awal yang menyerap kebutuhan tumbuhan dari tanah. Fungsi akar menyerap air dan zat hara dari tanah. Yang kedua, menopang tumbuhan agar berdiri tegak. Dan yang ketiga, menyimpan cadangan makanan seperti wortel dan singkong. Selain wortel dan singkong, apa biasanya yang terdapat di dalam akar? Kacang tanah. Kacang tanah, kentang, ya kan? Itu dia termasuk bagian-bagian dari fungsi akar. Selanjutnya, penjelasan batang. Apa itu batang? Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan menjadi penghubung antara akar dan daun. Fungsi batang yaitu menyalurkan air dan zat hara dari akar ke daun. Yang kedua, menopang daun, bunga, dan buah. Dan yang terakhir, menyimpan cadangan makanan, contohnya tebu. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada batang, bisa nggak tumbuhan itu hidup? Tidak, karena dia sebagai aliran dari tanah ke daun, bunga, buah, dan yang lain. Selanjutnya, penjelasan daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Apa itu klorofil? Zat hijau pada daun, Bu. Iya, benar. Nah, fungsinya tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, membuat makanan untuk tumbuhan. Dan yang ketiga, tempat pertukaran udara. Terus selanjutnya ada bunga. Yang perempuan pasti suka bunga kan? Suka. Bunga apa yang suka? Bunga mawar merah. Bunga tulip, Bu. Bunga tulip. Ada nggak bunga di rumah kalian? Ada, Bu. Ada. Bunga apa aja itu? Bunga bawang, Bu. Baik, sini Bu menjelaskan pengertian dari bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berperan penting dalam proses perkembangbiakan. Fungsi bunga yang pertama sebagai alat perkembangbiakan, yang kedua tempat terjadinya penyerbukan, dan yang ketiga tempat terbentuknya buah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang buah. Siapa suka buah? Saya. Semuanya. Semua suka buah. Suka, Bu. Buah apa yang nggak disukai? Buah tahi. Buah sedang, enggak buah sana. Buah yang belum matang lah, ya kan? Nah, pengertian dari buah adalah bagian tumbuhan yang berasal dari bunga setelah terjadinya penyerbukan. Fungsi buah melindungi biji, menyimpan cadangan makanan, dan membantu penyebaran biji. Selanjutnya ada penjelasan mengenai biji. Biji adalah bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Fungsi biji
Yang pertama sebagai calon tumbuhan baru dan yang kedua mengandung cadangan makanan untuk pertumbuhan awal. Siapa yang setelah makan buah bijinya dibuang? Saya. Kenapa kok dibuang? Kenapa nggak dicuci terus ditanam lagi? Kan bisa menjadikan tumbuhan baru. Nggak tunggu. Mau beli jadi aja. Nah, selanjutnya ada manfaat dan contoh tumbuhan di sekitar. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan, antara lain menghasilkan oksigen untuk bernafas, yang kedua sebagai sumber makanan, contohnya buah dan sayur. Yang ketiga sebagai obat-obatan, yang keempat menjaga lingkungan tetap sejuk dan bersih. Coba Ibu mau tanya, tumbuhan apa yang bisa menjadi alat sebagai obat-obatan yang dapat menyembuhkan? Jahe, Bu. Ya, jahe benar. Terus apa lagi? Kunyit. Apa itu kunyit? Untuk jamu ya kan? Jamu terdiri dari kunyit, jahe, ya kan? Bu. Ya, Seribu. Asam jawa. Ya, asam jawa untuk masak pun bisa, ya kan? Kalau buah, siapa tahu buah untuk obat? Banyak, ya kan? Buah ya, banyak vitamin. Nah, selanjutnya contoh tumbuhan yang ada di sekitar kita seperti pohon mangga, pohon pisang, bunga mawar, dan tanaman sayuran. Semua tumbuhan tersebut memiliki bagian yang sama. Nah, selanjutnya Ibu, ini sudah dibagikan kelompok yang tadi kan? Sudah, Bu. Nah, Ibu akan membagikan kalian lembar tugas. Jadi satu kelompok mengerjakan satu lembar yang Ibu berikan, ya. Dan yang lainnya bukan nggak kerja mencatat apa hasil yang Ibu bilang tadi, ya, sesuai pemahaman kalian. Oke? Nggak mesti sama sesuai yang Ibu tampilkan atau yang kalian lihat di sini, tetapi apa yang kalian pahami, apa yang kalian tahu itu yang kalian tulis. Jadi semuanya kerja. Ya, untuk kelompok 1, kelompok 2. Nah, di kelompok 3. Sebelum kalian mengerjakan, Ibu akan memberitahukan. Untuk tugas yang pertama itu ada penjelasan tentang bagian-bagian tumbuhan kan? Nah, di situ kalian tulis misalnya akar, apa fungsi akar, apa pengertian akar dan apa fungsinya. Udah, yang kedua ada soal menjodohkan ya. Soal menjodohkan, kalian jodohkan akar. Di situ ada tulisan menyerap air kan? Nah, kalian silang, kalian tandai, kalian garis yang mana akar dan manfaatnya. Baru yang ketiga ada soal menjawab ya. Iya, Bu. Nah, di situ misalnya pertanyaannya apa fungsi akar, kalian jawab untuk menyerap air. Udah boleh dikerjakan. Kalau tidak tahu boleh tanya Ibu ya. Untuk yang lainnya silahkan catat kesimpulan apa yang dijelaskan ya. Ya, Ibu. Jangan ada yang ribut, tugasnya dikerjakan. Ibu mau bertanya, Ibu. Ini yang di sini jawabannya ditulis di sini ya, Bu? Iya. Apa di bawah? Di sampingnya pun boleh, di bawahnya juga. Terima kasih, Bu.
Udah kelompok 2. Iya, buat nama Kita 3 KTP. baik. Sekarang Ibu mau perwakilan setiap kelompok maju ke depan. Perwakilan kelompok maju ke depan. Kelompok 2. Nah, baik. Sekarang Ibu mau dari mulai kelompok 1. Siapa kelompok pertama? Menjelaskan apa yang sudah kalian pahami. Jadi yang kami pahami dari yang sudah kami diskusikan di kelompok 1, bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, buah dan biji. Bunga, buah dan biji. Udah, begitu aja yang tahu. Ya, untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 yang kami pahami, di mana biji adalah bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru, dan yang kedua adalah bunga, di mana bagian tumbuhan itu yang berperan sangat penting dalam proses berkembangbiakan. Coba itu. Kami dari kelompok 3 sudah mendiskusikan bagian-bagian tumbuhan seperti biji, bunga, batang, akar, buah, dan daun. Oke, berikan tepuk tangannya. Nah, jadi mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu akan menjelaskan sedikit saja tentang bagian-bagian tumbuhan. Oke, untuk yang pertama ada akar. Akar berfungsi untuk menyerap air. Lalu ada batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan menjadi penghubung antara akar dan daun. Yang ketiga ada daun, bagian tumbuhan yang biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Nah, yang keempat ada bunga, bagian tumbuhan yang berperan penting dalam proses perkembangbiakan. Dan selanjutnya ada buah, bagian tumbuhan yang berasal dari bunga setelah terjadinya penyerbukan. Dan yang terakhir adalah biji, bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat Ibu sampaikan untuk pelajaran hari ini. Ibu berharap kalian tetap menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga tumbuhan-tumbuhan di sekitar. Jangan ada yang memetik tumbuhan sembarangan. Kalian mau kalau misalnya kaki kalian hilang satu, enggak kan? Nah, kayak gitu juga. Semua itu memiliki fungsi. Jadi kalau misalnya tidak ada daun, tidak bisa adanya tidak bisa adanya menghasilkan makanan dan buah. Gitu jadinya ya.